Halo semua, kembali lagi ya kita belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan belajar tentang invitation card. Dari gambarnya saja sudah terlihat ya bahwa seperti ada surat begitu ya. Betul sekali. Invitation card ini adalah kartu undangan begitu ya. Oke. Invitation card, apa sih itu invitation card, invitation text, begitu. Ini adalah nama lainnya saja. Ini berhubungan dengan pesta, begitu ya. Invitation text is one of the short functional text that usually being used in daily conversation. Nah, jadi ini adalah salah satu short functional text, begitu ya. Banyak sekali short functional text dan ini adalah salah satunya. Kemudian ini biasanya kita gunakan di daily conversation. Daily conversation it means that kehidupan kita sehari-hari, percakapan sehari-hari begitu ya. Berarti kita di sini mengundang juga begitu ya. Salah satu tujuan dari invitation itu adalah untuk mengundang seseorang atau beberapa orang dalam suatu event. Event berarti ini adalah sebuah kegiatan begitu. Kemudian, this is the purpose. The purpose is to invite someone to attend or to go or to do something at specific event or time. For example, birthday, wedding, meeting, dinner, and etc. Nah, jadi tujuannya itu adalah to invite someone, untuk mengundang seseorang untuk menghadiri begitu ya. To attend, kemudian ini something, kemudian yang harus kita highlight adalah specific event. So when you want to invite someone, it must be specific. You must explain what is the event. There is so many types of event. It's about the party, about a wedding dinner, meeting, or birthday. Jadi harus jelas spesifik eventnya itu seperti apa. Selanjutnya adalah tenses. Tenses yang digunakan, that is usually used in this text usually is simple present tense, kemudian adalah future tense. Kenapa present tense? Karena itu memang digunakan ya itu untuk sehari-hari begitu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian future tense itu salah satu tenses yang menggunakannya ini adalah masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang. Nah, kalau kita menulis undangan, berarti akan ada hal yang akan kita bahas tentang masa yang akan datang. Contohnya akan diadakan, begitu. Nanti itu akan menggunakan future tense. Nah, untuk present tense, ya seperti biasa ada subject, kemudian ini untuk yang present tense-nya, ada subject, kemudian plus verb one. Namun, untuk yang future tense, kamu boleh subjekkan dia, tambahkan subjek, kemudian tambahkan shall, or will, kemudian ditambahkan verb one. Oke, maaf ya agak-agak kesusahan lihatnya begitu ya. Oke, verb one. Oke, jadi kalau subject plus verb one untuk present tense, untuk future kamu buatkan subject or will, shall or will ini artinya akan, kemudian masukkan dia ke verb one. Oke, selanjutnya adalah general structure. Setiap teks pasti ada strukturnya, ada tata cara penyusunannya begitu ya. Ini adalah general structure. Yang pertama adalah kamu tulis ada receivernya atau to. Ini berarti the name of person or group that you want to invite. Udah, jadi di sini adalah penerimanya. Kamu tulis penerimanya siapa. Bisa itu dalam bentuk person, seseorang, satu orang, atau bisa juga dalam bentuk grup, begitu ya. Di sini ada person, kemudian ini yang ingin kamu undang. Nah, selanjutnya adalah general structure-nya itu masuk ke bagian body. Kalau tadi sudah tentang di atas itu adalah bagian opening, it is about the receiver. Sekarang ini adalah tentang body, tentang isinya, begitu ya. Body ya isinya begitu ya. Kemudian yang pertama adalah subject. Subject ini penting sekali. Nah, di sini ada name of event. Name of eventnya harus jelas. Contohnya birthday party of Jocelyn, kemudian wedding party of Mrs. Saina and Mr. William. Jadi harus jelas eventnya apa.
Kemudian selanjutnya adalah day and date. Berarti ini adalah hari dan tanggal. Hari dan tanggal. Langsung kamu buat dia spesifik begitu ya. Spesifik ada hari dan tanggalnya. Oke, selanjutnya itu adalah time. Oke, ini adalah waktunya. Tadi juga berhubungan dengan waktu, hanya saja itu dalam bentuk hari dan tanggal. Ini adalah waktu yang spesifiknya. Jikalau itu di pagi hari, maka sebelum jam 12 siang, maka kamu menggunakan AM. Tapi kalau misalnya dia itu siang hari atau sore hari atau malam hari, maka gunakan dia PM. Contohnya jam 8 pagi itu berarti 8 AM. Kalau misalnya jam 3 sore, maka kamu buatkan adalah 3 PM. Oke. Selanjutnya adalah tentang place. Nah, di sini adalah place or venue the event held. Jadi di sini tempatnya. Nah, tempatnya di sini biasanya kamu menuliskan gedung, begitu ya. Di sini ada place, gedungnya apa, kemudian atau dia alamatnya apa, begitu ya, venue-nya, eventnya itu akan diadakan seperti apa. Nah, kemudian di sini generic structure-nya ini adalah sender. Udah sendernya ini adalah tentang pengirim begitu ya. Ini kan send mengirim, jika tambah R adalah orangnya, pengirim. Ini adalah the information or name of the invitation sender. Jadi di sini kamu berikan informasinya, boleh namanya, kemudian kamu boleh juga cantumkan dia biasanya CP itu adalah contact person, CP. Di sini kamu bisa lampirkan begitu ya, nama-nama yang bisa dihubungi juga boleh begitu. Nah, ini adalah frasa yang biasanya kita gunakan. Phrases that frequently used. Yang pertama adalah I invite you to come. Udah, di situ nanti akan ada di awalnya saya undang kamu datang. Kemudian I invite you to join to my birthday party, atau would you like to come to my birthday party, begitu. Kemudian di sini juga I want to invite you, request the present of. Nanti di sini adalah kata-kata pengantar ketika kamu menuliskan isi suratnya begitu. Kemudian dalam undangan ada 2 tipe. Yang pertama adalah formal, kemudian non formal atau informal. Formal ini, jikalau formal biasanya digunakan di company. Udah, dia ini biasanya pada perusahaan-perusahaan. Kemudian jikalau non formal ini biasanya kamu berikannya itu adalah personal, secara pribadi. Contohnya itu adalah dia tentang birthday party, itu about the personal begitu. Ini adalah contohnya. Di sini saya ambil contohnya yang formal. Nah, ketika kita menggunakan formal, maka yang kita gunakan bahasanya adalah bahasa formal. It means that kita nggak bisa pakai bahasa sehari-hari ya, pakai bahasa yang benar-benar formal, kemudian sopan sekali. Udah, ini kan you are cordially invited to Jowisnum Clariticala, a black oven rising dinner. Kemudian di sini ada tanggalnya April 1, 2020. Ini ada 7 PM dan kemudian di situ ada tempatnya. Kemudian jikalau dia formal, kalau dia formal, ingat kita harus berikan dia RSVP. RSVP ini adalah suatu tanda bahwa kita harus mengkonfirmasi kehadiran kita. Dan konfirmasi kehadiran kita, konfirmasi yang kita berikan adalah kita hadir atau tidak hadir. Meskipun kita hadir, kita tetap konfirmasi kepada orang yang memberikan undangan kepada kita. Dan jikalau itu tidak hadir, juga kita harus memberikan informasi kepada mereka. Itu adalah RSVP-nya, supaya ini benar-benar surat yang resmi, formal, emang harus ada hal yang begitu ya. Kemudian ini adalah non formal, ini lebih ke sehari-hari. Tadi di sini kan kata pengantarnya adalah you are cordially invited to. Nah, ini formal begitu ya. Kalau misalnya ini kita pakai bahasa sehari-hari saja. I would like to invite you to my 21st birthday party. Udah, di sini ada tanggalnya, jamnya, kemudian tempatnya. Nah, di sini ada harapan begitu ya. Ini biasa digunakan sebagai closing. Please come on time and let's have fun together. Kemudian ada nama Peter. Nah, ini adalah contoh formal dan non formal. Perbandingannya adalah di bahasanya, kemudian ada penulisan RSVP-nya.
Kemudian ini adalah things to be noticed, ini berarti hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, on formal invitation you have to use a formal language. Don't forget to add RSVP to the contact person in your formal invitation. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, formal language, kemudian RSVP contact. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita untuk tentang invitation letter. Invitation letter itu sangat mudah sekali. Selamat mempelajari.